Kepada calon imamku, Baharudin, kutunggu kamu di belakang aula pada jam 13:30 apabila kamu bersedia menjadi imamku suatu saat nanti. TTD, pengagum rahasia. Inilah surat pertama dan terakhir yang kuterima selama mondok di Cirebon. Surat ini kuterima 2 hari setelah menerima ijazah kelulusanku di Madrasah Aliyah. Siapa yang sudah mengirimnya untukku? Mungkinkah ini surat dari Ningsara? Mustahil dia membalas suratku setelah balasan surat aku kirim padanya. Kenapa aku harus memikirkan siapa penulis surat ini? Aku masih ingat saat datang ke belakang aula dan aku tidak menemukan siapapun di sana. Sebuah lelucon yang menyakitkan. Surat ini tiada artinya sama sekali. Untuk apa aku harus menyimpannya dan menebak-nebak siapa pengirimnya? Toh aku sudah memiliki wanita cantik yang menyerahkan dirinya secara sukarela. Ning Isma, walau dia bukan sepenuhnya milikku, tapi aku merasa ikut memilikinya. Aku akan memusnahkan surat ini. Sebuah gerakan kecil akan merobek-robek surat ini menjadi serpihan kecil yang tidak berarti. Gerakan kecil itu tak kunjung juga datang. Biarlah surat ini menjadi kenangan dari imajiku. Kembali aku melipatnya dan menyimpan di bagian paling bawah tumpukan bajuku. Jam 15:30 sudah waktunya mengisi bak. Aku tersenyum riang meninggalkan kamar mandi yang seluruh penghuninya sibuk dengan urusan menghayal kitab dengan bimbingan para ustadz di aula. Sedangkan aku selama seminggu harus menjalani hukuman sehingga tidak bisa mengikuti pengajian. Langkahku terasa ringan, berjalan melintasi jalan setapak yang tertata rapi. Aku ingin secepatnya sampai rumah Gus Nur, menyiapkan air untuk bidadariku. Di gardu utara langkahku terhenti. Ning duduk memandang dingin ke arahku. Kenapa aku harus selalu bertemu dengan makhluk sombong dan angkuh ini? Rupanya dia harus belajar ilmu akidah agar tahu kesalahannya di mana. Sombong. Seharusnya santri baru harus menaruh hormat kepadaku. Ning Sara bergumam pelan, menyindirku yang tidak mengucapkan salam melihat kehadirannya. Anak ini tidak boleh dibiarkan berbuat seenaknya. Mentang-mentang anak kiai bukan berarti aku harus terus mengalah dan diinjak-injak olehnya. Hei, kamu seharusnya berkaca. Sudah jelas kamu yang sombong. Buktinya surat yang aku kirim tidak pernah kamu balas. Jawab Ningsara membuatku marah. Dia memutar balikan fakta. Sudah jelas aku berkali-kali mengirimnya surat dan tidak ada satupun. Bohong kamu. Aku tidak pernah menerima suratmu. Padahal aku sudah berkali-kali mengirimmu surat sampai tidak terhitung jumlahnya dan tidak sekalipun kamu membalasnya seakan-akan aku terlalu rendah untukmu. Tiba-tiba aku terdiam. Bukankah tadi Ningsara mengatakan sudah mengirim aku surat? Kapan? Kami saling berpandangan heran. Kamu mengirimku surat. Kapan? Tanya kami berbarengan. Kembali kami terdiam, saling bertatapan. Kamu, dulu, kami kembali berkata berbarengan. Tanpa janji atau latihan sebelumnya, tanpa sadar kami tersenyum geli. Kamu dulu, kataku selagi Ning berusaha menyembunyikan senyumnya dengan telapak tangan. Kapan kamu mengirim aku surat? Sepertinya aku tidak pernah menerima surat darimu. Tanya Ning Sara setelah senyumnya terhenti. Sering, sudah tidak terhitung jumlahnya. Jawabku dengan nada suara yang lebih lunak. Aku lebih pernah menerima surat darimu. Aku berani bersumpah. Jawab Ningsara, ternyata dia tidak pernah menerima surat dariku. Lalu kemana larinya surat dariku? Lalu, kapan kamu kirimi aku surat? Tanyaku setelah tidak berhasil menebak. Kemana surat-surat yang aku tujukan ke Ningsara? Saat kita menerima ijazah, aku menunggumu di belakang aula namun kamu tak kunjung datang. Jawab Ningsara. Saat kita menerima ijazah, tapi aku menerima surat itu 2 hari setelah kita menerima ijazah. Jawabku heran. Dan terjawablah sudah teka-teki si pengirim surat. Kenapa aku tidak menemukannya di belakang aula karena surat yang kuterima telah 2 hari. Oke guys, jangan lupa like and subscribe channel kami. Biar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf.
Dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Terima kasih.